Dalam nasihat ada adab-adab. Adab yang memberi nasihat dan adab seseorang yang dinasihati. Adab yang memberi nasihat hendaknya bilutfin, dengan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil wajadilhum billati hiya. Lemah lembut, jangan kasar, dengan cara yang halus, dengan cara yang sekiranya tidak melukai perasaannya, tidak menyinggung perasaannya. Yang setiap keadaan seseorang bisa berpikir bagaimana anak bisa menasihati orang ini dengan sekiranya orang itu mau menerima nasihat anak. Mikir. Tanpa melukai perasaannya, tanpa merendahkannya. Dengan banyak cara, dengan banyak ucapan kalimat yang bisa kita rangkai untuk menasihati orang supaya mau menerima nasihat kita. Dan kedua, sirron, kalau bisa sirron, jangan jahron. Menasihati orang lain, mengingatkan orang lain dengan sirron, di belakang orang, jangan di depan orang. Imam Syafi'i mengatakan man wa'adha akhahu sirran faqad nasaha wa zana, wa man nasaha akhahu jahran faqad fadaha wa sana. Jika seseorang mengingatkan saudaranya di belakang orang, berarti dia benar-benar menasihatinya dan memperindahnya dan menghiasinya. Dan jika seseorang mengingatkan dan menasihati temannya, saudaranya di depan orang, berarti dia bukan menasihati tapi mempermalukannya, wasanah, dan memperburuk citranya. Ya, sirron, jangan di depan orang. Ente kok nyuri di depan orang, ngomong seperti itu, haram loh nyuri. Panggil berdua, nasihati. Ya, ini salah satu adab untuk kita menasihati orang lain. Dan ketiga adabnya, an la yatakabbar alaih, an la yasta'liya alaih, tidak menganggap kita lebih tinggi, lebih baik darinya. Bukan berarti kalau kita menasihati orang lain berarti kita lebih pintar, bukan berarti kita lebih bertakwa, bukan berarti kita lebih tinggi kedudukan kita darinya. Jangan. Tetap kita menganggap orang itu lebih mulia daripada kita. Dan adab seseorang yang dinasihati, yang pertama adalah yakbal nasihat, menerima nasihat. Menerima nasihat, enggan menerima nasihat, satu tanda besar bahwasanya di dalam hatinya ada sifat sombong. Cukup dengan tanda ini seseorang bisa tahu hatinya ada sifat sombong atau tidak. Tinggal ingatkan tentang sesuatu, tinggal nasihati tentang sesuatu, apa dia menerima atau tidak. Kalau dia menerimanya, apalagi mengucapkan terima kasih, malah justru malah merasa dia punya hutang budi, bagus, hatinya tidak ada sifat sombongnya. Tapi kalau dia merasa berat, enggan menerima, berat hatinya, dinasihati dan diingatkan orang lain, berarti dia di hatinya sombong. Nah, jadi syarat atau adab orang yang dinasihati yakbal. Kedua, an yashkur an-nasih, terima kasih kepada orang yang memberikan nasihat, terima kasih. Siapapun berbuat baik kepada kita, kita dianjurkan terima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkuril, ya termasuk nasihat. Ini pemberian yang jauh lebih besar daripada pemberian uang, daripada pemberian dunia. Kita diberi uang 1 juta, pasti kita terima kasih kok. Kenapa kita dikasih nasihat kok enggak terima kasih? Justru kata diem aja, mukanya cemberut seperti itu. Justru terima kasih. Yashkur an-nasih. Dan ketiga, an yutabbik an-nasihah, ya'mal bin nasihah. Dan adab yang ketiga, mengamalkan nasihat. Terima kasih ya untuk ingatkan anak untuk tidak minum minuman keras, beli 2 botol lagi. Ya yutabbik an-nasihah, ya'mal, diamalkan nasihat tersebut. Nah, wa hadhihi adab. Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, menasihati Sayyidina Umar. Inilah adab, inilah yang selamat, inilah yang beruntung di akhirat, orang-orang yang seperti ini.
sebagaimana dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Tawashaw bil haqq, tawashaw bis sabr. Ini yang nantinya yang bukan orang rugi, artinya berarti orang yang beruntung di hari kiamat. Yang lain rugi semuanya, lafi khusr, semuanya rugi. Saling mengingatkan tentang yang hak, tentang takwa kepada Allah, sholat yang benar, wuduk yang benar, belajar yang benar, taat sama peraturan pesantren, tawadu, akhlak, mengingatkan yang baik, mengingatkan untuk meninggalkan yang jelek, jangan maksiat, jangan punya sifat begitu. Ya, begitu juga bisabar, mengingatkan teman kita untuk sabar. Ya, belajar butuh sabar. Ya, bergaul dengan orang lain butuh sabar. Pasti di situ ada yang jelek, ada yang baik, ada yang ya membuat kita sakit hati, ada yang membuat kita marah, tapi kita belajar sabar di sini. Ya, kita mengingatkan saudara kita juga untuk sabar. Ini dinun nasihat. Din nasihat. Semua agama itu kebanyakan kembali kepada nasihat, saling menasihati. Maka dengan saling menasihati berarti kita menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat hasud, tidak ada sifat atau dendam kepada orang lain. Nah, hilangkan. Ya, kita contoh akhlak Nabi, kita contoh akhlak as-salafus saleh. Mau nyontoh siapa lagi? Sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar berantem, sebentar-sebentar caci maki, sebentar-bentar ngamuk. Ini niru siapa inti di pesantren seperti ini, apalagi di luar pesantren, di pesantren seperti ini. Mulai sekarang belajar akhlak, belajar sabar, belajar tawadhu, belajar senyum, belajar kita bisa mengingatkan satu dengan yang lain, bisa menerima untuk kita diingatkan oleh orang lain juga. Sehingga hidup seperti ini enak, nikmat, kayak surga kita hidup seperti ini. Seperti hidup zamannya Habib Ali Al-Habsyi, zaman salaf-salaf, tidak ada, jarang sekali orang yang ribut, berantem, sampai hakim di Hadramut sampai belasan tahun tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang cekcok, tidak ada yang satu mengadu tentang yang lain, yang satu rebutan harta dengan yang lain, yang satu rebutan warisan, yang tidak ada. Yang kita tahu bahkan sampai terjadi masalah yang gharib, masalah yang jarang terjadi. Kenapa? Setelah sekian tahun hakim itu tidak ada yang datang kepadanya untuk menyampaikan masalah pengaduan, keributan. Akhirnya datang juga setelah sekian tahun, 2 orang mau mengadukan masalahnya, 2 orang berselisih ini, 2 orang berantem, ribut. Senang hakim ini, alhamdulillah ada kerjaan juga akhirnya. Dia digaji soalnya, setiap hari digaji, setiap bulan digaji, tapi tidak ada kerjaan, hanya duduk di mahkamah, di pengadilan, tidak ada yang datang di Hadramut. Sampai datang Farhan, ahlan wa sahlan, apa masalah ente? Ya hakim, ini anak mau ngadukan saudara anak ini. Apa masalahnya? Anak ini beli tanah dari saudara anak nih, kemudian anak mau bangun rumah, anak gali tanah tersebut, ternyata ada harta karunnya, emas. Maka anak bawa, anak kembalikan kepada sahibul arad yang punya tanah itu. Ini punya ente, anak nemukan di tanah itu. Sahibul arad mengatakan, teman anak ini mengatakan, enggak, itu punya ente karena anak sudah jual sama ente. Anak bilang, enggak, anak cuma beli tanahnya, anak enggak beli harta karunnya. Enggak, punya ente, anak jual semuanya kok. Waduh, sekali datang masalahnya seperti ini nih. Nah, ini Hadramut seperti ini. Waliman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Hakimnya seperti ini. Jadi waliman afa wa aslah, barang siapa yang memaafkan. Jadi mereka bukan tidak ada perselisihan, tidak ada kesalahpahaman terjadi, ada, cuma mereka saling memaafkan, tidak sampai diangkat kepada hakim. Dan mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, iman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberikan maaf, saling memberikan maaf, wa aslaha, dan memperbaiki, berbuat baik kepada satu dengan yang lainnya, fa ajruhu 'ala Allah, maka mereka dijamin dengan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti akan ada panggilan di akhirat, liyagum man ajruhu 'ala Allah liyadkhulul jannah bila hisab. Hendaknya bangun yang mereka semuanya ditanggung, dijamin dengan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada yang bangun. Kenapa? Karena Allah memerintahkan mereka untuk masuk surga tanpa hisab. Tidak ada yang bangun. Siapa yang dimaksud
pahala mereka dijamin oleh Allah. Diulang kedua kali, liyakum man kana ajruhu 'ala Allah. Tidak ada yang bangun. Man kana ajruhu 'ala Allah, tiga kali tidak ada yang bangun. Keempat kali jelaskan langsung, liyakum man kana ajrullah wa humul afuna 'anin nas, dan yang dimaksud adalah al-afun 'anin nas, yang suka memberikan maaf. Fayakum ba'duhum, maka bangun, wahum qalil, dan itu sedikit tidak banyak. Yaquluna al jannata bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab.